Bab 17. Wanita paling bahagia. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Yihao ringan. Tidak sulit, pergi melalui api dan air untuk pelatih kepala dan aku akan melakukan apa saja. Hao menghela napas dan berkata, kalian semua kembali, aku punya pengaturan sendiri. Naik helikopter dengan cepat dan semua pergi sekejap mata. Pada saat ini, Yihao sedikit mengangguk dan matanya tertuju pada penonton. Berdiri di antara hadirin, semuanya adalah pukulan besar di kota Nanhai. Pada saat ini, mereka semua dikejutkan oleh tatapan Yihao dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut menemui pelatih kepala. Untuk sementara, tidak ada yang berani bangun. Jika orang biasa di kota Nanhai melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut. Sosok-sosok besar yang dapat membalikan awan dan hujan di kota Nanhai dan tertutupi angin langit. Dengan satu tangan semua berlutut dengan rela saat ini. Di atas panggung, tatapan Yihao tertuju pada Zeng Manor. Di belakang kerumunan dengan senyum lembut di wajahnya. Hari ini, terima kasih semuanya telah datang ke pesta makan malam ini. Hari ini milik istriku Zeng Manor. Apa? Wanita yang menjadi perhatian pelatih kepala sebenarnya adalah Zeng Manor, putri tertua dari keluarga Zeng. Apa dikabarkan menikah dengan pria tunawisma? Absurd, konyol. Penonton tidak bisa bereaksi, bahkan Zeng Manor sendiri pernah curiga bahwa dia salah dengar. Yihao berkata dengan tulus lagi, Manor, saya katakan sebelumnya, saya ingin menjadi Anda wanita paling bahagia di dunia. Semua hadiah hari ini semuanya disiapkan dengan hati-hati untuk Anda oleh saya di 3 tahun terakhir. Saya tahu ini tidak ada cara untuk menebus hutang saya selama 3 tahun terakhir. Namun saya harap Anda dapat memahami bahwa bahkan ketika saya menghitung tentara di medan perang, saya tidak pernah melupakan Anda untuk sesaat pun. Saya bersumpah atas nama pelatih kepala. Saya berjanji kepada Anda dengan martabat seorang pria. Saya akan menjadikan Anda wanita paling bahagia di dunia. Saya akan memberi Anda masa depan yang cerah dan membiarkan Anda memiliki seluruh dunia. Di luar panggung, manajemen puncak keluarga Zeng tercengang. Mereka membiarkan sampah ini berpura-pura menjadi pelatih kepala. Tapi sekarang apakah sampah ini benar-benar menganggap dirinya sebagai pelatih kepala? Yang paling penting adalah orang ini telah belajar dengan sangat baik sehingga bahkan di sersan batalion Tang Dao pun tertipu dan mempercayainya. Saat ini anggota senior keluarga Zeng menjadi gila. Jika masalah ini sampai ke telinga pelatih kepala, maka keluarga Zeng akan hancur total. Pelatih kepala tidak perlu mengirimkan ribuan pasukan, satu kalimat saja bisa membuat keluarga Zeng hilang sama sekali. Ini membunuh keluarga dengan satu kata. Tekanan darah tinggi Tuan Zeng sedang meningkat. Pada saat ini dia mencengkeram dadanya, hampir kehabisan napas. Cepat, tarik bajingan itu ke bawah. Orang ini berbicara omong kosong. Dia ingin membunuh keluarga Zeng kita. Zeng Xiong saat ini wajahnya sangat jelek. Ide ini adalah ide miliknya. Jika dia ingin dimintai pertanggungjawaban di masa depan, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Zeng Xiong bergegas ke mimbar, berebut dan berteriak, "Kamu Hao, kamu orang gila yang menyuruhmu berbicara." Yihao mengerutkan kening dan memandang keluar. Tendangan Yihao langsung menendang Zeng Xiong untuk memakan kotoran dan berguling di bawah mimbar. Tak bisa bangun untuk waktu yang lama. Para penonton tercengang dan terpana di tempat. Apa yang saat ini sedang terjadi? Bukankah ada di panggung ini adalah seorang pelatih kepala Tang Daoying? Mengapa anggota keluarga Zeng tiba-tiba ingin mengusirnya dari kekuasaan? Apakah Anda ingin bersujud kepada semua orang? Keluarga Zeng berantakan. Tuan Zeng sudah membantu ke belakang dan pergi minum obat anti hipertensi. Yihao berdiri di atas panggung menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh, seolah gangguan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini Zeng Manor sadar. Dia buru-buru melangkah ke atas panggung dan menarik Yihao ke bawah dan berkata, "Pergilah cepat." Yihao mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa?" Zeng Manor tersenyum kecut. "Anda berpura-pura menjadi presiden, beritahu tentang pelatih. Siapa yang bisa membiarkan Anda pergi?" Yihao tiba-tiba tersenyum. "Maksud Anda orang-orang ini? Jika saya mau, saya akan bicara memusnahkan keluarga mereka dengan satu kata." Zeng Manor tidak bisa berkata apa-apa. "Apapun waktunya dan kamu masih menyombongkan diri." Yihao berkata, "Aku serius." Zeng Manor tidak ingin mendengarkan Yihao menyombongkan diri dan menghela nafas saat ini. "Kamu seharusnya tidak berjanji kepada mereka sekarang dan sekarang semuanya seperti ini." Saya tidak tahu bagaimana akhirnya. Sementara kedua berbicara, Tuan Zeng yang telah minum obat sembuh sedikit.
Dia tidak punya pilihan selain berjalan ke panggung dan berkata dengan wajah pucat, "Semuanya, saya baru saja mendapatkan kabar bahwa pelatih kepala untuk sementara tidak dapat datang ke tempat kejadian karena masalah penting." "Apa maksudmu?" "Pelatih kepala tidak bisa datang. Jadi siapa yang datang tadi di atas panggung?" Seorang bertanya dengan keras dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bab 18. Berlutut kepada orang yang salah. Tuan Zeng terlihat jelek, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, "Keluarganya tidak beruntung. Menantu keluarga Zeng kami tidak terlalu pintar karena dia terlihat seperti dia 3 poin mirip dengan pelatih kepala. Selalu berpikir bahwa dia adalah pelatih kepala. Di hari kerja dia suka berpura-pura menjadi pelatih kepala, tapi tanpa dugaan hari ini dia akan bertindak sesembrono ini. Tetapi tiba-tiba datang ke panggung untuk berpura-pura menjadi pelatih kepala. Dia melakukan hal yang memberontak, bahkan lelaki tua pun itu tertipu. Keluarga Zeng, kami pasti akan memberimu penjelasan untuk masalah ini." Ekspresi pria besar yang hadir berubah drastis. Orang yang mereka berlutut sebenarnya adalah menantu dari pintu ke pintu. "Kami juga memberi hadiah, orang-orang juga berlutut. Sekarang Anda memberitahu kami bahwa kami berlutut adalah menantu laki-laki dari pintu ke pintu. Apakah Anda mempermainkan kami?" "Zeng tua, apakah keluarga Zeng, Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda memanjat cabang yang tinggi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Pada saat ini, semua tokoh penting yang hadir berdiri satu persatu memelototi Tuan Zeng. Untuk karakter yang seperti mereka, berlutut di hadapan pelatih kepala tentu saja tidak ada artinya dalam mitologi militer. Tetapi ternyata orang yang berlutut itu adalah menantu laki-laki. Pada saat ini, orang-orang ini merasa jijik. Tuan Zeng memasakkan senyum, tapi itu lebih buruk daripada menangis, dan berkata, "Semuanya tolong tenang, ini kesalahan keluarga Zeng saya." Selain itu, pelatih kepala mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia tidak akan menerima hadiah dari Anda. "Tolong kembalikan hadiahnya. Semuanya kembalikan hadiahnya." "Tidak mungkin, meskipun saya benar-benar ingin rakus akan hal-hal ini, tetapi saat ini Tuan Zeng benar-benar tidak berani. Keluarga Zeng sungguh keluarga Zeng." Keluarga Zeng menganjurkan agar ekspresi Tang Fei dingin dan matanya sangat dingin. Segera setelah itu, Zhang Tengfei memimpin dan tembakan besar semuanya berbalik dengan ekspresi jelek dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena pelatih kepala, mereka tidak berani marah, tetapi masalah hari ini belum selesai. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Zeng tampak pucat dan saat melihat banyak tokoh penting keluar, semua orang di keluarga Zeng tetaplah untuk pertemuan. Keluarga Zeng datang ke aula dengan wajah sedih, ada lampu dan hiasan di sekelilingnya, dan kue-kue lezat yang dibuat oleh koki bintang ada di mana-mana. Namun saat ini, keluarga Zeng bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Tuan Zeng menggosok alisnya dan berkata perlahan, "Semua orang tahu masalah ini. Begitu masalah yang tidak disukai pelatih kepala keluarga Zeng kita terungkap, itu akan menjadi masalah besar. Keluarga besar tadi sangat marah. Jika ada keluarga besar yang ingin berurusan dengan kami, keluarga Zeng, kami tidak dapat mendukungnya. Jika kami dapat melewati ujian hari ini, keluarga Zeng, kami akan hancur." Mendengar kata-kata Tuan Zeng, wajah para keluarga Zeng semuanya gelap. Zeng Song berkata dengan wajah gelap saat ini, "Orang tua, ini bukanlah hal yang paling menyusahkan. Bagaimana jika berita tentang menantu keluarga Zeng kami yang berpura-pura menjadi kepala sekolah menyebar ke telinga orang tua? Keluarga Zeng tidak mungkin berada dalam bahaya genosida." Keluarga Zeng melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan membicarakan masalah ini lagi karena tidak ada gunanya. Kami hanya bisa berharap ini itu kepada pelatih akan berhenti memperhatikan kita, itu hilang. Begitu orang tua itu benar-benar tahu tentang ini, kita bisa menyerahkan sampah ini." Setelah selesai berbicara, Tuan Zeng menatap Yihao dengan keras. Keluarga Zeng menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata itu. Alangkah baiknya memiliki kambing hitam, tetapi Zeng Manner berdiri pada saat ini dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakek Anda jelas meminta Yihao untuk berpura-pura menjadi pelatih kepala, tetapi sekarang Anda ingin bertanggung jawab. Saya tidak menerimanya.